Seorang OB dipecat karena terlambat, membuat CEO cantik kehilangan sosok setia yang selalu membantunya. Sebulan kemudian, CEO itu mendatangi rumahnya dan mendapati sang OB merawat anaknya yang sakit seorang diri. Terharu, ia memberi kesempatan kedua sebagai asisten pribadi dan fasilitas tempat tinggal. Setahun kemudian, perhatian tulus berubah menjadi cinta. Mereka akhirnya menikah, membangun keluarga kecil yang hangat. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu langit Jakarta mendung, seolah ikut menyaksikan ketegangan yang akan terjadi di dalam gedung perkantoran megah, Arinda Corp. Di lobi utama yang biasanya ramai oleh sapaan pagi dan aroma kopi, suasana justru terasa tegang. Seorang OB bernama Raka berlari kecil dengan keringat menetes di pelipisnya. Napasnya terengah-engah. Kemejanya basah oleh gerimis yang tadi menetes di halte bus. Ia terlambat. Hanya 15 menit. Tapi bagi CEO seperti Arinda, 15 menit bisa jadi alasan besar. Begitu Raka masuk ruang staf, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat cepat. Arinda, CEO muda berwajah cantik namun dikenal tegas, berdiri di hadapan Raka dengan ekspresi dingin. Rambutnya tersanggul rapi, blazer putihnya sempurna tanpa satu lipatan pun. Jam berapa sekarang, Raka? Suaranya terdengar tajam, menusuk keheningan. Bu, maaf, saya. Raka menunduk, mencoba menjelaskan. Anak saya. Semalam panas tinggi. Saya harus bawa dia ke klinik dulu sebelum ke sini. Saya. Cukup. Arinda memotong ucapannya dengan suara dingin seperti es. Saya sudah terlalu sering mendengar alasan. Kamu terlambat. Ini bukan pertama kalinya. Bu, saya janji nggak akan. Arinda melangkah mendekat. Nada bicaranya tak berubah. Kita tidak butuh orang yang tidak disiplin. Saya hargai kerja kerasmu selama ini, tapi perusahaan tidak bisa terus mentolerir kelalaian. Raka menunduk makin dalam. Tangannya mengepal di sisi celana lusuhnya. Bukan karena marah, tapi karena putus asa. Ia tahu, hidupnya bergantung pada pekerjaan ini. Gaji sebagai OB bukanlah banyak, tapi cukup untuk membiayai sekolah anaknya dan membeli obat ketika sakit. Beberapa staf di sekitar mereka berbisik pelan. Sebagian kasihan, sebagian lain hanya menonton seperti menyaksikan drama pagi hari. Raka menarik napas panjang, mencoba tetap tegar. Kalau itu keputusan ibu, saya terima, katanya lirih. Arinda terdiam sesaat, namun hatinya yang kaku tetap tak bergerak. Silakan ambil gajimu dan barang-barangmu di ruang HRD. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Raka mengangguk pelan. Ia berjalan perlahan melewati koridor panjang kantor yang dulu ia bersihkan setiap pagi dengan penuh semangat. Setiap langkah terasa berat. Ia teringat tawa kecil anaknya saat ia berpamitan pagi tadi. Papa kerja yang semangat ya. Kata-kata polos itu kini justru terasa seperti pisau kecil yang menusuk hatinya. Di depan lift, Raka berhenti sejenak. Ia menatap ruangan kantor yang penuh kilau, yang kini tak lagi menjadi tempatnya mencari rezeki. Dalam hati, ia tak menyesal karena mencintai anaknya lebih dari pekerjaannya. Tapi ia sadar, kehidupan di Jakarta tidak pernah mudah bagi seorang ayah tunggal. Sementara itu, Arinda berdiri di ruangannya dengan wajah dingin, tapi jauh di dalam dadanya, ada sesuatu yang aneh. Ruangan itu terasa lebih sepi. Biasanya, saat ini Raka sudah datang membawa secangkir kopi hangat, membuka tirai, dan memastikan semua rapat siap dimulai. Tapi pagi itu hanya ada suara detak jam dinding. Ia menepis perasaan itu cepat-cepat. Dia hanya OB, pikirnya. Banyak yang bisa menggantikan. Yang tak ia tahu, hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Raka melangkah pergi dengan mata berkaca-kaca, dan Arinda, tanpa sadar baru saja kehilangan sosok yang selama ini diam-diam mengisi keheningan hari-harinya. Langit Jakarta mulai gerimis, seperti ikut menangisi pemecatan yang menyakitkan itu.
Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi entah mengapa, bagi Arinda, semua terasa berbeda. Pagi yang biasanya penuh rutinitas rapi dan tenang kini terasa kaku, sepi, dan dingin. Biasanya, begitu pintu lift terbuka, aroma kopi hitam panas sudah menunggu di meja kerjanya, disajikan dalam cangkir putih kesukaannya. Biasanya, suara lembut Raka terdengar menyapa. "Selamat pagi, Bu Arinda." Dengan senyum sederhana yang anehnya membuat suasana pagi tidak terlalu kaku. Namun kini, tak ada siapa-siapa. Meja kerja Arinda kosong, tirai jendela ruangannya belum dibuka, dan ruang rapat di lantai atas berantakan sejak semalam karena belum ada yang membereskan. Sekretarisnya sibuk dengan tumpukan dokumen, sementara staf kebersihan yang baru direkrut masih canggung dan sering salah. Tak ada yang tahu bahwa sebelum rapat besar, Raka selalu memastikan pendingin ruangan menyala, proyektor siap, air minum disediakan, dan meja rapat sudah tertata sempurna. Hal-hal kecil yang dulu tak pernah disadari, kini justru sangat terasa kehilangannya. "Bu, kopi paginya terlambat lagi," ujar sekretarisnya terburu-buru. Arinda hanya menghela napas pendek. "Sudahlah, saya minum air putih saja." Ia melangkah ke ruang rapat dengan ekspresi tetap tenang, tapi hatinya terasa janggal. Ruangan itu dingin, tapi bukan dingin yang menenangkan, melainkan hampa. Ia melihat beberapa direksi sudah duduk sambil saling berbisik. Salah satu dari mereka bergumam pelan. Waktu Raka masih kerja, semua rapat pagi terasa rapi dan tenang. Arinda mendengar ucapan itu. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuatnya terdiam sejenak. Dalam pikirannya terlintas wajah sederhana Raka, dengan seragam OB biru lusuhnya, berdiri di sudut ruangan sambil memastikan semua berjalan lancar. Ia selalu berada di balik layar, tak pernah menonjol, tapi keberadaannya sangat penting. Siang itu, setelah semua rapat selesai, Arinda duduk sendirian di ruangannya. Pandangannya kosong keluar jendela. Jakarta tampak sibuk seperti biasa. Mobil berdesakan, pejalan kaki tergesa-gesa, suara klakson bersahutan. Namun di balik kesibukan itu, ada ruang hening di dalam dirinya yang terasa sulit dijelaskan. Ia meraih cangkir kopi yang tadi dibuat staf pantry baru. Rasanya hambar, terlalu manis dan tidak seimbang, jauh dari racikan kopi sederhana Raka. Padahal cuma kopi, gumamnya dalam hati. Tapi bukan sekadar kopi yang ia rindukan, melainkan ketulusan seseorang yang diam-diam peduli tanpa pamrih. Malamnya, saat semua staf sudah pulang, Arinda masih duduk di meja kerjanya. Lampu kota menyala seperti lautan bintang buatan. Dalam keheningan itu, ia mulai mengingat semua hal kecil yang dulu tidak pernah ia hargai. Bagaimana Raka selalu memastikan payung tersedia di dekat pintu saat hujan, bagaimana ia diam-diam menyapu daun kering di halaman depan sebelum ia datang, dan bagaimana ia menyapa semua orang tanpa pernah meminta imbalan. "Kenapa rasanya kantor ini sepi sekali tanpa dia?" bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Egonya sebagai CEO masih menahannya untuk mengakui sesuatu, tapi jauh di lubuk hatinya, ia mulai menyadari satu hal, bukan semua orang bisa digantikan. Kadang, orang yang terlihat biasa justru memiliki tempat penting tanpa kita sadari. Arinda menghela napas panjang, menutup laptopnya, dan bersandar di kursi. Pikirannya melayang pada sosok OB sederhana itu. Ia tak tahu bagaimana kabarnya sekarang. Hanya terbayang senyum tipis Raka saat pamit dengan suara lirih. "Terima kasih sudah memberi saya kesempatan, Bu." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam karirnya sebagai CEO, Arinda merasa kesepian. Bukan karena ia sendirian di kantor besar itu, tapi karena ia kehilangan seseorang yang keberadaannya dulu ia anggap remeh. Dan tanpa ia sadari, rasa kehilangan kecil itu perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang akan mengubah jalan hidup mereka berdua. Malam itu hujan turun perlahan, menetes di luar jendela kaca besar ruang kerja Arinda. Kantor sudah lama sepi. Lampu-lampu di lantai bawah dimatikan, hanya menyisakan cahaya temaram dari lantai atas, lantai para petinggi. Di dalam ruangannya, Arinda bersandar di kursi kulit hitam dengan pandangan kosong ke arah gelap langit Jakarta. Di atas meja, secangkir kopi dingin belum tersentuh.
Layar laptopnya menyala redup, tapi pikirannya melayang jauh. Bukan pada angka-angka laporan keuangan atau proposal bisnis, melainkan pada kenangan sederhana tentang seseorang yang dulu setiap hari ada di sekelilingnya. Raka. OB sederhana berseragam biru lusuh. Orang yang tak pernah marah meski sering dimarahi. Orang yang selalu siap saat ia butuh sesuatu, bahkan sebelum ia meminta. Selamat pagi, Bu Arinda. Kalimat itu begitu sederhana, tapi tiap pagi selalu terdengar dengan nada tulus. Bukan basa-basi, bukan kewajiban. Seolah, menyapanya adalah bentuk penghargaan kecil dari seorang bawahan yang benar-benar menghormati atasannya. Kini, setelah sebulan berlalu, suara itu tak terdengar lagi, dan Arinda baru menyadari betapa berharganya hal kecil itu. Ia menatap meja kerjanya. Dulu, setiap pagi meja itu selalu bersih rapi, tanpa noda, tanpa berkas berantakan. Raka selalu datang lebih awal, membersihkan setiap inci meja dengan hati-hati. Ia bahkan tahu cara menyusun dokumen Arinda dengan urutan yang sama persis setiap hari, dari agenda rapat, jadwal meeting, hingga proposal penting. Semua dilakukan tanpa pernah diminta. Kini, meski ada staf pengganti, rasanya tidak sama. Semua terasa kaku, mekanis, tanpa sentuhan ketulusan. Kenangan lain muncul. Malam hujan 2 bulan lalu. Saat semua staf sudah pulang, Arinda masih di kantor menyelesaikan laporan mendesak. Saat itulah Raka diam-diam muncul membawa secangkir kopi panas dan mantel tipis. Biar ibu nggak kedinginan, ucapnya dengan suara pelan. Arinda waktu itu hanya mengangguk singkat tanpa ekspresi. Bahkan tak sempat mengucap terima kasih. Tapi kini, ia mengingatnya dengan jelas. Arinda menghela napas panjang. Perasaan sesak menghantam dadanya perlahan. Aku bahkan gak pernah benar-benar menghargai dia, gumamnya lirih. Egonya sebagai CEO membuatnya terbiasa dipatuhi, dihormati, bahkan dimanjakan oleh sistem kerja di sekelilingnya. Ia lupa bahwa kadang penghargaan terbesar justru datang dari orang-orang kecil yang bekerja dalam diam. Raka bukan hanya sekadar OB, ia bagian dari keseharian kantor, bagian dari ritme hidup Arinda yang tak pernah ia sadari. Di laci meja kerjanya, ia menemukan sebuah payung hitam kecil. Payung itu Raka berikan padanya saat hujan deras di depan kantor beberapa bulan lalu. Bawa ini, Bu. Saya masih punya satu di tempat satpam. Katanya waktu itu sambil tersenyum. Arinda yang saat itu sedang tergesa hanya mengambilnya tanpa menatap wajah Raka sama sekali. Kini, payung itu terasa berat. Bukan karena air, tapi karena penyesalan. Angin malam bertiup pelan dari ventilasi, membuat suasana kantor terasa semakin sunyi. Arinda meremas gagang payung itu perlahan. Dia, bukan sekadar OB, ucapnya pelan. Dia orang yang membuat semuanya berjalan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai CEO, Arinda mulai mempertanyakan cara pandangnya. Selama ini ia terlalu sibuk menjadi sosok sempurna, keras, dan berwibawa, hingga lupa bahwa di balik kesuksesan besar, ada tangan-tangan sederhana yang menopangnya dalam diam. Arinda memejamkan mata sejenak. Wajah Raka terlintas jelas. Senyum sabarnya, cara ia selalu menunduk sopan, cara ia menyapa semua orang tanpa membeda-bedakan jabatan. Kenangan itu tak lagi sekadar bayangan, tapi perlahan menjadi rasa bersalah yang menumpuk di dada. Raka, bisiknya pelan. Mungkin aku sudah terlalu tinggi menilai diriku sendiri. Hujan semakin deras di luar sana. Dalam kesunyian malam itu, Arinda menyadari satu hal, bukan hanya kopi, payung, atau kebersihan kantor yang hilang. Ia kehilangan kehangatan yang diam-diam selalu menyertainya setiap hari. Kenangan kecil itu, yang dulu tampak sepele, kini justru menjadi alasan hatinya mulai retak dari kesombongan. Dan dari celah retakan itulah, perasaan yang lebih dalam mulai tumbuh. Perlahan, tapi pasti. Sebulan telah berlalu sejak hari pemecatan itu. Namun rasa sepi di dalam hati Arinda tak juga hilang. Setiap pagi, ia datang ke kantor dengan ekspresi dingin seperti biasa. Tapi sesungguhnya ada sesuatu yang tidak lagi sama. Suasana kantor yang dulu terasa hidup kini seperti kehilangan denyutnya. Tidak ada lagi sapaan sederhana.
Tidak ada lagi langkah ringan yang sibuk memastikan semua tertata rapi sebelum ia tiba. Setiap kali ia duduk di ruang kerjanya, bayangan Raka muncul, berdiri di sudut ruangan dengan seragam lusuhnya, tersenyum walau sering dimarahi. Semakin hari, bayangan itu makin sering datang. Rasa sesak yang dulu ia abaikan kini berubah menjadi dorongan aneh dalam dirinya. Keinginan untuk mengetahui keadaannya. Sore itu, selepas rapat direksi yang melelahkan, Arinda berdiri di depan jendela ruangannya, memandangi hujan rintik-rintik di luar. Langit Jakarta kelabu. Sama kelabunya pikirannya. Ia menarik napas dalam, lalu mengambil ponsel. Jemarinya sempat ragu beberapa detik sebelum akhirnya mengetik pesan singkat kepada staf HRD. Bisakah kau berikan alamat terakhir Raka? OB yang saya pecat bulan lalu. Pesan terkirim. Jantung Arinda berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia bahkan tak mengerti perasaan yang menyelimuti dirinya. Apakah ini sekadar rasa bersalah karena keputusan yang terlalu keras? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Ia tak berani menjawab. Tak lama kemudian, notifikasi ponsel berbunyi. Alamat itu muncul di layar. Daerah pinggiran kota Jakarta, jauh dari kawasan elit tempat kantor berdiri. Sebuah kawasan padat penduduk, dengan gang-gang kecil dan rumah-rumah sederhana. Arinda menatap alamat itu cukup lama. Hatinya berdebar seperti akan melakukan sesuatu yang tidak biasa untuk seorang CEO sepertinya. Malam harinya, setelah semua karyawan pulang, Arinda masih duduk di ruangannya. Payung hitam pemberian Raka ia genggam erat di tangannya. Entah kenapa, benda itu memberinya keberanian. Aku harus tahu bagaimana keadaannya, gumamnya pelan. Keesokan harinya, tanpa memberitahu siapapun, Arinda menyetir mobilnya sendiri ke alamat tersebut. Jalanan Jakarta yang macet membuat perjalanan terasa panjang, tapi dadanya justru semakin sesak oleh rasa gugup. Ia melewati kawasan yang makin lama makin sempit dan padat. Mobil mewahnya tampak mencolok di antara deretan rumah sederhana. Ketika mobilnya berhenti di depan sebuah gang kecil, Arinda menatap sekeliling. Gang itu terlalu sempit untuk dilalui mobil. Jadi ia turun dan melangkah perlahan sambil membawa payung. Hujan rintik masih turun, menambah suasana tenang namun penuh ketegangan dalam dadanya. Ia berjalan melewati beberapa rumah kecil dengan suara anak-anak bermain di kejauhan, aroma gorengan dari warung, dan suara motor tua yang meraung pelan. Semua terasa begitu jauh dari dunia glamor yang ia jalani setiap hari. Di tengah kesederhanaan itulah, entah mengapa, hatinya bergetar. Akhirnya, ia berhenti di depan sebuah rumah kayu kecil dengan pagar bambu seadanya. Rumah itu tampak rapuh, tapi bersih dan terawat. Di dinding teras tergantung jaket tua, dan ada sandal kecil di depan pintu. Arinda berdiri beberapa detik, mencoba mengatur napasnya. Kenapa aku segugup ini? Bisiknya lirih. Tangannya perlahan mengangkat untuk mengetuk pintu. Namun sebelum sempat melakukannya, ia mendengar suara batu kecil dari dalam rumah. Lalu terdengar suara Raka pelan. Sabar ya, nak. Papa ambilkan obatmu dulu. Hati Arinda mencelos. Suara itu, suara yang dulu setiap hari terdengar di kantor, kini terdengar jauh lebih lembut, lebih manusiawi. Ada kehangatan yang selama ini ia abaikan. Ia melangkah mundur sedikit, bingung apakah harus melanjutkan atau pergi begitu saja. Tapi langkahnya tertahan. Ada sesuatu dalam suara Raka dan batu kecil itu yang menahan kakinya di sana. Akhirnya, dengan satu tarikan napas dalam, Arinda memberanikan diri mengetuk pelan pintu kayu itu. Tok, tok, tok. Suara langkah kaki terdengar dari dalam, lalu pintu dibuka perlahan. Raka muncul, dengan wajah lelah, kaus sederhana, dan rambut sedikit berantakan. Ia tertegun melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Bu Arinda? Ucapnya pelan, nyaris tak percaya. Hujan semakin deras di luar. Di balik punggung Raka, Arinda melihat sekilas seorang anak kecil yang terbaring di ranjang tipis. Tubuhnya diselimuti kain lusuh, wajahnya pucat. Detik itu juga, sesuatu dalam hati Arinda bergetar hebat, lebih dari sekadar rasa bersalah. Itu perasaan manusiawi yang selama ini ia kubur dalam dinding keangkuhan sebagai CEO.
Perjalanan pencarian ini bukan sekadar tentang mencari seseorang yang pernah bekerja padanya. Ini tentang menemukan sesuatu yang tak pernah ia perhatikan, dan yang perlahan mulai ia butuhkan. Hujan rintik-rintik yang turun sore itu menambah suasana sendu di sebuah gang kecil di pinggiran kota Jakarta. Arinda berdiri di depan rumah kayu mungil yang cat dindingnya sudah mulai mengelupas, tapi tetap terlihat bersih dan rapi. Halaman kecilnya dipenuhi tanaman dalam pot bekas cat. Terawat sederhana namun hangat. Tak ada kemewahan di tempat itu. Hanya ketulusan hidup yang nyata. Pintu rumah terbuka perlahan. Dari dalam, Raka muncul dengan wajah lelah, mata sedikit sayu. Ia kaget bukan main melihat siapa yang berdiri di depan rumahnya. "Bu Arinda?" ucapnya pelan. Seperti tak percaya bahwa CEO tempat ia dulu bekerja kini berdiri basah kuyup di teras rumah kayunya. Arinda sempat terdiam. Bingung harus berkata apa. Ia bahkan tak tahu alasan pasti mengapa kakinya membawanya ke tempat ini. Ia hanya tahu, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk melihat keadaan pria sederhana itu. "Boleh saya masuk?" tanyanya ragu. Tentu, Bu. Silakan." Raka buru-buru menggeser kursi plastik di ruang tamu kecil, kemudian mengeringkan tangannya pada celana panjangnya yang lusuh. Rumah itu sederhana. Lantai semen polos, meja kayu kecil, rak buku tua berisi beberapa buku anak-anak, dan beberapa mainan mobil-mobilan tergeletak di pojokan. Di ranjang tipis di sudut ruangan, seorang anak laki-laki berumur sekitar 8 tahun terbaring lemah. Wajahnya pucat, pipinya panas, dan ada handuk kecil di dahinya. Tatapan matanya sayu namun begitu cerah saat melihat Arinda. Senyum kecil muncul di bibir mungilnya. "Papa, itu ibu yang di kantor ya?" gumamnya lirih dengan suara serak. Hati Arinda serasa diremas perlahan. Ia hanya mengangguk kecil, lalu mendekati anak itu. "Namamu siapa?" tanyanya lembut. Suara yang jarang ia gunakan pada siapapun di kantor. "Raffi," jawab si kecil lirih, disertai senyum tipis. "Raffi lagi sakit. Panasnya nggak turun-turun dari semalam," ujar Raka dengan nada cemas. "Biasanya saya titipkan Raffi ke adik saya saat kerja. Tapi beberapa hari ini dia juga sakit, jadi saya rawat sendiri." Arinda menatap sekeliling. Rumah itu sangat sederhana, bahkan mungkin terlalu kecil untuk 2 orang. Tapi setiap sudutnya menunjukkan ketulusan. Ada foto kecil Raka dan istrinya yang sudah tiada di dinding, ada coretan tangan Raffi di kalender bekas, ada segelas air dan semangkuk bubur di meja kecil. Tempat ini tidak mewah, tapi penuh cinta. "Sejak istri saya meninggal 5 tahun lalu, saya ngerawat Raffi sendiri," lanjut Raka pelan. Tatapannya jatuh pada anaknya. "Makanya saya kerja keras, Bu. Biar dia bisa sekolah. Biar dia punya masa depan yang lebih baik." Arinda terdiam. Selama ini, ia hanya melihat Raka sebagai seorang OB, bawahan biasa yang tugasnya membersihkan kantor dan menyiapkan kopi. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik seragam lusuh itu ada seorang ayah yang berjuang keras demi anaknya. Seorang pria sederhana yang mengorbankan waktu, tenaga, dan impian demi satu-satunya keluarga yang ia punya. Raffi kembali menatap Arinda. "Papa sering cerita tentang ibu," katanya lirih. "Katanya ibu orangnya pintar, cantik, dan suka kerja keras." Raka terdiam. Wajahnya memerah malu. Arinda nyaris tidak percaya bahwa namanya pernah menjadi topik obrolan hangat di rumah kecil ini. Ada rasa haru yang sulit ia jelaskan. Arinda mendekat, duduk di kursi kecil di samping ranjang Raffi. Tangannya merapikan selimut yang menutupi tubuh mungil itu. "Kamu harus cepat sembuh, ya? Biar bisa main lagi," ucapnya lembut. Raffi mengangguk pelan. Matanya berbinar kecil meski tubuhnya lemah. Di sudut ruangan, Raka memperhatikan interaksi itu. Ada sesuatu yang aneh tapi hangat di dadanya. Selama ini, ia melihat Arinda sebagai sosok yang tegas, keras, bahkan dingin. Tapi sore itu, ia melihat sisi lain, sisi lembut seorang wanita yang sebenarnya punya hati. Hujan di luar semakin deras, mengetuk atap seng rumah mereka dengan suara ritmis. Di tengah suara hujan itu, ruang kecil itu terasa hangat, lebih hangat dari ruang kerja mewah manapun. Dalam hati,
Arinda mulai memahami sesuatu yang tak pernah ia pikirkan, bahwa hidup tidak hanya tentang posisi, jabatan, dan ambisi, tetapi tentang perjuangan dan cinta dalam bentuk paling sederhana. Dan di rumah mungil itulah, hatinya yang lama membeku mulai mencair, pelan, tapi nyata. Malam itu, hujan deras terus mengguyur atap seng rumah kecil itu. Udara di dalam rumah terasa lembab, namun anehnya, suasananya hangat. Arinda duduk di kursi plastik biru, tepat di samping ranjang tempat Raffi, anak laki-laki Raka, terbaring lemah. Cahaya lampu 10 watt di atas kepala redup, namun cukup untuk membuat setiap detik terasa intim dan nyata. Raka duduk di lantai, bersandar pada dinding kayu yang mulai kusam dimakan waktu. Sesekali ia membenarkan selimut Raffi dan menepuk-nepuk dada kecil itu dengan lembut. Arinda memperhatikan semuanya dengan diam. Hatinya terasa berat namun lembut. Ia tak lagi melihat Raka sebagai OB yang sering dimarahinya di kantor. Malam itu, ia melihat sosok ayah, pejuang sunyi yang tidak pernah mengeluh. Dulu, suara Raka pelan, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Waktu istri saya masih ada, hidup kami pas-pasan, tapi bahagia, Bu. Dia perempuan yang kuat, nggak pernah ngeluh. Tapi saat Raffi berumur 3 tahun, dia sakit keras. Kami nggak punya cukup uang buat pengobatan yang lebih bagus. Saya kerja siang malam, tapi Tuhan punya rencana lain. Arinda mendengarkan tanpa menyela. Suara Raka terdengar tenang, tapi ada luka yang tak pernah benar-benar sembuh di dalamnya. Tangannya terkepal di atas lutut, seolah mencoba menahan perasaan yang selama ini dikubur dalam-dalam. Dia meninggal 5 tahun lalu. Raka menarik napas panjang. Matanya menatap langit-langit rumah seakan ingin menahan air mata. Sejak saat itu, cuma saya sama Raffi. Saya janji sama diri saya sendiri. Saya nggak akan biarin anak saya kekurangan. Makanya saya kerja sekuat tenaga. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Cuma dia. Arinda menunduk perlahan. Setiap kata Raka seperti menghantam dinding keras dalam dirinya. Ia teringat betapa tega ia memarahi pria ini di depan semua staf, tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya ia bawa di pundaknya setiap hari. Ia hanya melihat seragam OB lusuh, bukan perjuangan seorang ayah. Ia hanya melihat keterlambatan, bukan kepanikan seorang orang tua yang harus mengantar anaknya ke klinik. Setiap pagi saya bangun jam 4 subuh, lanjut Raka pelan. Masak bubur, mandiin Raffi, titipin dia ke adik saya. Habis itu saya buru-buru ke kantor. Saya senang kerja di sana, Bu. Walaupun saya cuma OB, saya bangga bisa bikin ruangan Ibu rapi, bikin kopi yang Ibu suka. Buat saya, itu cara saya berterima kasih ke hidup, karena saya masih bisa kasih Raffi makan. Suara Raka mulai bergetar. Ia menunduk lebih dalam, tak ingin terlihat terlalu rapuh di depan bosnya. Tapi bagi Arinda, setiap kata itu menusuk perlahan. Ia menatap wajah pria sederhana itu, wajah yang selama ini tak pernah ia perhatikan. Ada garis lelah yang dalam, tapi juga ada keteguhan yang luar biasa. Arinda menggigit bibir bawahnya. Ia tidak terbiasa merasa seperti ini, merasa bersalah. Selama ini ia adalah wanita kuat, CEO yang disegani, terbiasa mengambil keputusan dingin tanpa ragu. Tapi malam itu, hatinya retak. Sesuatu yang selama ini tertutup oleh kesombongan dan jarak status sosial mulai runtuh sedikit demi sedikit. Bu, suara Raka memecah lamunan Arinda. Saya nggak pernah marah sama ibu waktu saya dipecat. Saya paham, itu tanggung jawab ibu. Saya cuma, waktu itu bingung, saya takut nggak bisa kasih makan Raffi. Air mata yang sejak tadi Arinda tahan akhirnya mengalir pelan di sudut matanya. Ia buru-buru menyeka pipi, berharap Raka tidak menyadari. Tapi pria itu sudah melihatnya. Bukan tangisan keras, hanya air mata yang jatuh diam-diam. Air mata seorang wanita yang mulai menyadari arti kehangatan dan perjuangan orang kecil. Maaf, Rak, ucap Arinda lirih, hampir bergetar. Maaf, aku terlalu keras waktu itu. Raka menggeleng pelan, tersenyum tipis meski matanya ikut berkaca-kaca. Ibu nggak salah. Hidup ini emang keras. Saya sudah biasa. Hening menyelimuti ruangan.
Hanya suara hujan deras dan napas kecil Raffi yang terdengar. Tapi dalam keheningan itu, ada sesuatu yang berubah. Tembok tinggi antara seorang CEO dan OB sederhana perlahan runtuh. Mereka tidak lagi berdiri sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai dua manusia yang sama-sama terluka dan sama-sama berjuang. Arinda menatap Raffi yang tertidur tenang, lalu menatap Raka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kagum, bukan pada orang kaya atau sukses, tapi pada seorang ayah sederhana yang bertahan demi cinta. Dan malam itu, di rumah kecil yang jauh dari gemerlap kantor, hatinya tak lagi sedingin dulu. Ia mulai belajar untuk merasakan. Pagi itu langit Jakarta masih basah oleh sisa hujan semalam. Di sudut ruang kerja Arinda, secangkir kopi hitam mengepulkan aroma hangat yang menenangkan. Namun, bukan kopi yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, melainkan keputusan besar yang akan ia ambil hari itu. Sepanjang malam, ia tidak bisa tidur dengan tenang. Bayangan wajah Raka dan anak kecilnya, Raffi, terus terlintas dalam pikirannya. Ruang sederhana, perjuangan sunyi, dan kata-kata lirih Raka malam itu menusuk ke dalam hatinya. Ia sadar, selama ini ia terlalu cepat menghakimi seseorang tanpa tahu kisah di baliknya. Dan sekarang, hanya ada satu cara untuk menebusnya, memberi kesempatan kedua. Bu Arinda, tamu yang ibu tunggu sudah datang, ujar sekretarisnya pelan lewat interkom. Arinda menarik napas dalam, lalu mengangguk. Suruh dia masuk. Pintu terbuka perlahan. Raka melangkah masuk dengan pakaian rapi seadanya. Kemeja putih lama yang sudah sedikit pudar warnanya, celana hitam lusuh yang disetrika rapi, dan sepatu usang yang disemir dengan telaten. Ia tampak gugup. Tangannya sedikit bergetar. Terakhir kali ia berada di ruangan ini adalah saat ia dipecat. Silakan duduk, kata Arinda tenang. Raka menunduk sopan. Terima kasih, Bu. Hening sejenak. Arinda menatap pria di hadapannya. Bukan lagi sebagai bawahan, tapi sebagai seseorang yang pantas dihargai. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu berkata pelan, "Raka, aku minta maaf atas sikapku waktu itu." Raka membulatkan mata. Tak menyangka. "Bu, tidak perlu. Saya yang waktu itu." "Bukan," potong Arinda lembut. "Aku terlalu cepat menilai. Aku tidak tahu perjuanganmu sebagai ayah. Aku salah." Untuk pertama kalinya, Raka melihat sisi Arinda yang berbeda, bukan CEO dingin dan kaku, melainkan seorang wanita yang bisa mengakui kesalahannya. Dan hari ini, lanjut Arinda sambil menghela napas panjang, aku ingin memperbaiki kesalahan itu. Aku ingin menawarkan pekerjaan, bukan sebagai OB seperti dulu, tapi sebagai asisten pribadi saya. Raka terdiam. Seolah telinganya tak percaya apa yang baru saja ia dengar. Asisten pribadi. Saya, Bu? Arinda tersenyum kecil. Iya. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya. Seseorang yang rajin, disiplin, dan peka terhadap kebutuhan kantor. Selama ini, semua itu ada padamu, Rak. Matanya berkaca-kaca. Raka menunduk, menyembunyikan perasaan yang mendesak di dadanya. Selama sebulan terakhir, ia sudah pasrah hidup hanya sebagai buruh harian, tidak pernah terpikir bisa kembali ke gedung itu, apalagi dengan jabatan yang lebih baik. Tapi, bagaimana dengan Raffi, Bu? Raka bertanya lirih. Kalau saya kerja, saya tetap harus jaga dia. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Tenang. Arinda tersenyum tipis. Aku sudah pikirkan itu. Di lantai atas kantor, ada kamar kecil bekas ruang staf. Aku akan merenovasinya. Kamu dan Raffi bisa tinggal di sana. Jadi kamu bisa bekerja dan tetap merawat anakmu tanpa harus khawatir. Air mata menetes di pipi Raka sebelum ia sempat menahannya. Ia buru-buru menyeka dengan punggung tangan. Tapi Arinda melihat semuanya. Tangisan itu bukan tangis kesedihan, melainkan lega. Tangis seseorang yang sudah terlalu lama berjuang sendirian dan akhirnya melihat secercah harapan. Bu Arinda. Suaranya bergetar. Saya nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih.
Saya janji. Saya akan kerja lebih keras dari siapapun. Aku tidak meragukan itu, Ra. Jawab Arinda dengan mata lembut. Mereka berdua terdiam beberapa detik. Di antara kesunyian ruang mewah itu, ada sesuatu yang tak terucap. Kepercayaan yang lahir dari luka masa lalu. Arinda tahu, ini bukan sekadar memberikan pekerjaan. Ini tentang memberikan kesempatan. Dan bagi Raka, kesempatan ini bukan sekadar pekerjaan, tapi kehidupan baru untuk dirinya dan anaknya. Besok kamu mulai kerja lagi, kata Arinda akhirnya. Tapi kali ini, sebagai orang yang berdiri di sampingku, bukan di belakangku. Raka mengangguk pelan, masih terisak. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Saat Raka melangkah keluar dari ruangan itu, Arinda menatap jendela besar di belakang mejanya. Hujan tipis mulai turun lagi, seperti semesta ikut menandai hari baru dalam hidup mereka. Ia menyandarkan tubuh ke kursi dan menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, memberi kesempatan kepada seseorang terasa jauh lebih bermakna daripada sekadar menandatangani kontrak besar. Hari itu bukan hanya awal bagi Raka, tapi juga awal bagi Arinda, wanita yang perlahan belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah menjadi yang paling tinggi, melainkan berani merendahkan hati untuk mengulurkan tangan. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela besar gedung Arinda Corp, menyinari lobi kantor yang dulu sering terasa dingin dan kaku. Tapi beberapa minggu terakhir, suasana itu mulai berubah. Lobi yang dulu sunyi dan kaku kini terasa lebih hidup, dan semua orang tahu, perubahan itu dimulai sejak Raka kembali bekerja. Raka kini bukan lagi OB biasa. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dengan ID card baru di dadanya bertuliskan, Asisten Pribadi CEO. Meski jabatannya naik, sifatnya tidak berubah sedikit pun. Ia tetap menyapa semua staf dengan ramah, membantu siapapun tanpa pamrih, dan menjaga suasana kantor tetap nyaman. Setiap pagi, sebelum Arinda datang, ia memastikan ruangan kerja sudah rapi, kopi sudah siap di meja, agenda rapat tersusun dengan rapi. Bahkan banyak karyawan lain yang terbantu olehnya. Saat printer rusak, ia ikut membantu teknisi. Saat ada tamu yang bingung, Raka dengan sopan mengantar. Senyum dan ketulusannya membuat semua orang merasa nyaman berada di sekitarnya. Namun bukan hanya kantor yang berubah. Taman kecil di belakang gedung juga kini punya penghuni kecil, baru, Raffi. Anak laki-laki berusia 8 tahun itu sering terlihat duduk di bangku taman dengan buku gambar di tangannya, atau bermain bola kecil dengan staf lain di waktu istirahat. Para karyawan menyukainya. Anak Raka itu sopan banget. Gumam salah satu staf pantry suatu pagi. Lucu lagi. Kalau senyum, bikin seger suasana. Beberapa staf bahkan secara sukarela membawakan camilan kecil untuk Raffi. Ia menjadi semacam maskot kecil, kantor. Kehadirannya membuat tempat itu tidak hanya menjadi tempat kerja, tapi juga rumah kedua bagi banyak orang. Arinda memperhatikan semua perubahan itu dari kejauhan. Ia sering berdiri di depan jendela kantornya di lantai 15, melihat Raka bekerja dengan cekatan dan Raffi tertawa di taman belakang. Dalam hati kecilnya, ia bertanya-tanya, sejak kapan kantor yang dulu terasa kaku ini bisa menjadi tempat yang begitu hangat? Yang paling mengejutkan bagi semua orang bukanlah perubahan kantor, tapi perubahan Arinda sendiri. CEO yang dulu terkenal dingin, tegas, dan sulit didekati, kini sering tersenyum. Ia lebih sabar saat rapat, lebih tenang saat ada kesalahan kecil, bahkan beberapa kali turun langsung menyapa staf di pantry atau lobby, sesuatu yang dulu nyaris tidak pernah terjadi. Bu Arinda akhir-akhir ini beda. Ya, bisik seorang staf marketing. Iya, lebih manusiawi, balas yang lain pelan, disertai tawa kecil. Mereka tidak tahu bahwa perubahan itu datang dari hal yang sangat sederhana. Kehadiran seseorang yang bekerja bukan dengan ambisi, tapi dengan ketulusan. Suatu sore, Arinda keluar dari ruangannya dan melihat pemandangan yang membuatnya tak bisa menahan senyum. Raka sedang menggendong Raffi yang tertidur setelah seharian bermain. Ia membawanya ke kamar kecil di lantai atas, ruangan sederhana yang kini menjadi tempat tinggal mereka. Arinda memperhatikan dari jauh. Ada kelembutan dalam setiap gerakan pria itu,
sesuatu yang jarang ia lihat dalam dunia bisnis yang keras. Malam itu, ketika kantor mulai sepi, Arinda memanggil Raka untuk mendiskusikan jadwal meeting besok. Saat Raka masuk ruangannya, ia tak langsung membicarakan pekerjaan. "Raka," ujar Arinda pelan, "sejak kamu kembali, kantor ini terasa berbeda." Raka sedikit gugup, lalu tertawa kecil. "Maksud ibu?" "Lebih hangat," jawab Arinda jujur. "Aku juga berubah. Entah kenapa, semua terasa lebih ringan." Raka menunduk malu. "Mungkin bukan karena saya, Bu. Mungkin karena semua orang di sini baik." Arinda tersenyum kecil. "Tidak, Rak. Karena kamu." Ucapan itu membuat Raka terdiam. Ia bukan tipe orang yang pandai menerima pujian. Tapi di matanya, ada rasa bahagia yang tidak bisa disembunyikan. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Baginya, kantor ini bukan hanya tempat kerja, tapi tempat ia dan Raffi memulai hidup baru. Di luar jendela, matahari sore mulai turun perlahan. Kantor yang dulu hanya tempat mengejar target dan angka kini berubah menjadi tempat penuh tawa kecil, sapa ramah, dan kehangatan manusiawi. Arinda berdiri di dekat jendela, menatap pemandangan kota yang mulai temaram. Dalam hati kecilnya, ia tahu, kehadiran Raka dan anaknya bukan hanya mengisi kekosongan kantor, tapi juga kekosongan di dalam hatinya sendiri. Sesuatu yang selama ini ia pikir tak pernah ia butuhkan, kini justru menjadi sumber ketenangan. Perubahan itu bukan datang dari kemewahan, tapi dari ketulusan. Dan ketulusan itu datang dari seorang pria sederhana dan anak kecil yang tanpa sadar mulai mengubah dunia di sekelilingnya. Malam itu kantor Arinda Corp sunyi. Hanya suara kipas pendingin ruangan yang terdengar lirih mengisi keheningan. Lampu-lampu di beberapa lantai sudah dipadamkan, menyisakan cahaya lembut dari ruang CEO dan lorong utama. Jam dinding menunjukkan pukul 22.15. Waktu di mana kebanyakan karyawan sudah pulang sejak lama. Namun Arinda masih duduk di ruangannya, menyelesaikan presentasi untuk rapat besar besok pagi. Di luar, hujan gerimis membasahi kota. Rintiknya jatuh di jendela kaca besar, menciptakan suara pelan yang menenangkan. Di tengah kesunyian itu, Arinda memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ia berdiri, merenggangkan tubuhnya, dan berjalan ke arah pantry kecil di ujung koridor untuk mengambil air minum. Tapi langkahnya terhenti begitu ia melewati ruangan kerja umum, tempat beberapa staf kadang lembur. Dari pintu kaca yang sedikit terbuka, ia melihat pemandangan yang membuat dadanya menghangat. Raka sedang duduk di lantai, bersandar pada dinding, sementara Raffi tertidur pulas di sofa kantor dengan selimut kecil menyelimuti tubuh mungilnya. Lampu meja menyala redup, menyoroti wajah tenang anak kecil itu. Raka dengan sabar merapikan selimut yang mulai tergeser, lalu mengusap rambut anaknya dengan lembut. "Tidurlah, Nak. Papa di sini," ucap Raka lirih, hampir seperti bisikan. Ia lalu menarik napas panjang, matanya menatap Raffi dengan tatapan penuh kasih sayang, tatapan yang hanya dimiliki oleh seorang ayah yang telah melalui banyak badai. Arinda berdiri di ambang pintu, terdiam. Pemandangan itu terasa begitu kontras dengan dunia yang selama ini ia jalani. Dunia Arinda adalah dunia bisnis, angka, target, rapat dan kesepakatan dingin. Semua berjalan cepat, efisien, tanpa ruang untuk kelembutan. Namun malam itu, di tengah gedung megah yang sering terasa kaku, ada momen kecil yang begitu hangat, begitu manusiawi, dan begitu menyentuh. Dia bukan hanya pria sederhana. Batin Arinda bergetar pelan. Dia ayah luar biasa. Selama ini, ia selalu memandang Raka sebagai orang kecil, orang yang tak punya apa-apa selain seragam biru lusuh dan senyum sederhana. Tapi malam itu, cara Raka memandang anaknya, cara ia menjaga Raffi, cara ia berjuang dalam diam, semuanya mengubah cara pandang Arinda sedikit demi sedikit. Di balik tubuh lelah itu ada jiwa yang kuat. Di balik kata-kata sederhana ada hati yang penuh cinta. Tanpa sadar, bibir Arinda melengkung kecil. Entah mengapa, melihat pemandangan itu membuat hatinya hangat, bahkan berdebar. Ia merasa tenang,
Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia melangkah perlahan mendekat, tidak ingin mengagetkan mereka. Raka menyadari kehadirannya dan langsung berdiri tergesa, sedikit panik. Bu Arinda. Maaf, saya cuma. Arinda mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia tenang. Tidak apa-apa, Raka. Aku hanya lewat. Raka mengangguk gugup, tapi Arinda dapat melihat mata pria itu masih lembut saat melirik anaknya yang terlelap. Raffi nggak bisa tidur sendirian. Jadi saya bawa dia ke sini, takut dia rewel di kamar atas. Katanya pelan, penuh rasa sayang. Arinda menatap Raffi yang tertidur damai. Dia terlihat tenang bersamamu, ucapnya lirih, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Raka tersenyum malu. Iya, Bu. Dia satu-satunya alasan saya kuat selama ini. Arinda menunduk sejenak, merasakan sesuatu yang tak biasa berputar di dadanya. Selama ini, ia hanya tahu rasionalitas. Semua keputusan hidupnya diambil dengan perhitungan dingin. Mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Tapi perasaan ini tidak bisa dihitung, tidak bisa direncanakan. Ia tidak sedang melihat bawahan atau mantan OB. Ia melihat seorang pria, sederhana tapi penuh kasih. Seseorang yang mungkin tidak punya banyak harta, tapi punya hati yang kaya. Raka, ucap Arinda pelan, kamu ayah yang hebat. Ucapan itu membuat Raka terpaku. Ia tidak menyangka kata-kata seperti itu keluar dari mulut CEO dingin yang dulu memecatnya tanpa ragu. Ia hanya bisa mengangguk gugup, menahan perasaan haru yang tiba-tiba menyeruak. Arinda kemudian melangkah pelan meninggalkan ruangan. Tapi kali ini, langkahnya terasa berbeda. Hatinya berdetak lebih cepat. Entah mengapa, bayangan Raka yang menyelimuti anaknya terus menempel di pikirannya. Seolah pemandangan sederhana itu menggores sesuatu yang lama tertidur di dalam dirinya. Malam itu, di antara rintik hujan dan lampu kantor yang redup, hati yang selama ini membeku oleh kesibukan dan ambisi mulai mencair. Perlahan tapi pasti, hati Arinda mulai bergetar. Langit Jakarta malam itu muram, awan hitam menggantung berat, dan hujan turun deras tanpa tanda akan reda. Suara gemericik air dari talang bangunan bercampur dengan angin dingin yang menyapu balkon lantai 15 gedung Arinda Corp. Biasanya, balkon itu hanya tempat singgah singkat bagi karyawan untuk mengambil udara segar. Namun malam itu, tempat itu menjadi saksi dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Arinda berdiri di pinggir balkon, basah kuyup meski telah mencoba berlindung di bawah kanopi kecil. Rambutnya yang biasanya tersisir rapi kini terurai, sedikit basah oleh percikan hujan. Wajahnya tampak tegang, tapi ada keteguhan dalam matanya. Ia menunggu. Di tangannya, ponselnya masih menyala dengan pesan singkat yang baru saja dikirim. Raka, tolong naik ke balkon lantai 15. Tak lama kemudian, pintu kaca terbuka. Raka muncul dengan jaket tipis, sedikit terkejut melihat sosok bosnya berdiri di tengah hujan malam. Bu Arinda? Suaranya pelan tapi terdengar jelas di antara suara hujan. Ada apa? Arinda tidak langsung menjawab. Ia menatap ke langit kota yang gelap. Lampu-lampu gedung di kejauhan berpendar samar seperti bintang palsu. Kau tahu, ucapnya lirih, hampir tenggelam dalam suara hujan. Aku benci hujan. Dulu, hujan selalu mengingatkanku pada kesendirian. Raka berdiri beberapa langkah darinya, masih bingung dengan arah pembicaraan itu. Kenapa ibu di sini? Ibu bisa masuk, di luar dingin. Raka, potong Arinda pelan. Suaranya gemetar tapi mantap. Ia berbalik, menatapnya lurus. Aku panggil kamu malam ini bukan untuk bicara tentang pekerjaan. Tatapan mata mereka bertemu, tatapan yang dulu dipisahkan oleh status, kini terasa begitu dekat. Arinda menarik napas panjang. Maaf, aku pernah salah menilaimu. Raka membeku di tempatnya. Kalimat itu seperti petir kecil di tengah derasnya hujan. Arinda, sosok CEO yang dulu dingin dan tak pernah meminta maaf, kini berdiri di hadapannya dengan mata yang jujur. Kau bukan sekadar pekerja, Raka. Aku terlalu buta oleh egoku, oleh cara pandangku yang salah. Aku hanya melihat seragammu,
bukan perjuanganmu. Aku hanya melihat keterlambatanmu, bukan alasan di baliknya. Hujan makin deras, tapi tak ada dari mereka yang bergeser. Suara hujan seperti mengiringi pengakuan yang lama tertahan. Arinda melanjutkan dengan suara bergetar. Aku menyadari sesuatu. Selama kamu pergi, ada kekosongan yang tidak bisa diisi siapapun. Bukan hanya karena kamu pekerja rajin, tapi karena kamu membawa kehangatan yang tidak pernah ada sebelumnya. Raka menunduk, hatinya berdebar. Ia tak tahu harus menjawab apa. Ia tidak pernah bermimpi mendengar kata-kata seperti itu dari seorang CEO yang dulu hanya ia pandang dari jauh. Arinda melangkah satu langkah mendekat, basah kuyup, tapi tak peduli. Raka, kamu bukan sekadar bagian dari perusahaan ini. Kamu bagian penting dari hidupku. Raka terpaku. Kata-kata itu begitu dalam, begitu jujur, sehingga tak ada jawaban logis yang bisa ia berikan. Hujan terus mengguyur, membasahi jaketnya, tapi hatinya terasa hangat. Ia ingat semua yang telah terjadi, hari pemecatannya, pertemuan kembali di rumah kecilnya, kesempatan kedua, dan setiap momen kecil yang membuat mereka semakin dekat. Ibu, ucap Raka pelan, nyaris tak terdengar. Saya cuma orang biasa. Saya nggak pantas. Jangan bilang itu lagi, potong Arinda cepat, tapi suaranya lembut. Sejak kapan cinta harus pantas? Hening. Hanya suara hujan yang menjadi saksi dua hati yang dulu terpisah oleh jarak status dan kesalahpahaman. Raka merasakan dadanya menghangat. Ia melihat wanita di hadapannya, bukan lagi CEO dengan blazer rapi dan langkah tegas, melainkan seorang wanita yang sedang membuka hatinya, jujur dan apa adanya. Arinda tersenyum kecil di tengah air hujan yang membasahi wajahnya. Hujan ini, untuk pertama kalinya, terasa hangat, katanya pelan. Raka menghela napas panjang. Ia tidak tahu kemana semua ini akan membawa mereka. Tapi malam itu, di bawah hujan, untuk pertama kalinya hatinya benar-benar mengizinkan perasaan itu tumbuh. Ia melangkah mendekat, menatap mata Arinda dalam-dalam. Tak ada lagi dinding di antara mereka. Yang tersisa hanyalah kejujuran. Hujan menjadi saksi. Saat dua hati yang dulu berjauhan kini saling mendekat. Dalam keheningan malam, pengakuan itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih indah dari sekadar pekerjaan. Cinta yang tumbuh dari ketulusan. Waktu berjalan begitu cepat. Setahun telah berlalu sejak malam hujan itu. Malam di mana dua hati yang pernah terpisah oleh jarak status dan kesalahpahaman mulai mendekat dengan jujur. Gedung Arinda Corp kini bukan hanya pusat bisnis yang sibuk, tapi juga tempat di mana kehangatan kecil tumbuh perlahan dari hari ke hari. Raka kini bukan lagi sosok yang berdiri di belakang layar seperti dulu. Ia berdiri di samping Arinda, sebagai tangan kanannya, sebagai orang yang dipercaya, dan secara perlahan, sebagai bagian dari kehidupannya. Ia terbiasa menemani Arinda menghadiri rapat besar, presentasi penting, bahkan kunjungan luar kota. Dalam banyak momen, Raka bukan hanya asisten pribadi, ia menjadi penyeimbang, tempat Arinda bersandar ketika beban dunia bisnis terasa terlalu berat. Yang lebih mengejutkan lagi, para staf kantor menerima perubahan itu dengan hangat. Mereka tidak melihat Raka sebagai mantan OB yang naik kelas, tapi sebagai sosok yang membuat suasana kantor lebih manusiawi. Raka selalu punya waktu untuk membantu siapapun, mulai dari direktur hingga office boy baru. Kalau Raka ada, semua jadi terasa gampang. Begitu kata salah satu staf keuangan sambil tersenyum. Sementara itu, di taman kecil di belakang kantor, sosok mungil yang dulu hanya menjadi penghibur kecil, kini tumbuh menjadi bagian dari keluarga besar kantor, Raffi. Anak itu kini sudah duduk di bangku kelas 3 SD. Setiap sore sepulang sekolah, ia berlari kecil ke ruang kerja Arinda, menggantungkan tas kecilnya di kursi, dan langsung memeluknya sambil berseru polos. "Mama Arin." Awalnya Arinda terkejut mendengar panggilan itu. Tapi lama-lama, suara mungil itu justru menjadi suara paling ia nantikan setiap hari. Saat mendengar panggilan, "Mama Arin," semua kepenatan rapat, tekanan bisnis, dan tumpukan dokumen hilang begitu saja. Raka sempat malu ketika Raffi mulai terbiasa memanggil Arinda seperti itu.
Tapi wanita itu hanya tertawa lembut dan mengelus kepala anak itu. Biar saja, katanya waktu itu. Arinda tersenyum lembut, membalas genggamannya. Bukan orang kecil, Ra. Kamu adalah rumah. Hari itu, di taman kantor sederhana yang dipenuhi bunga putih, kisah cinta dua orang dari dunia berbeda bersatu dalam satu janji suci. Dari seorang OB yang pernah dipecat, kini Raka menjadi suami CEO cantik dan ayah dari keluarga kecil yang hangat, bukti bahwa cinta sejati tidak butuh pangkat atau kemewahan. Cinta hanya butuh hati yang saling menemukan, dan keberanian untuk bertahan bersama.